Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kultum subuh pada pagi hari ini, yaitu mengenai tentang ikhlas dalam beribadah. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad awhiya ilaika wa ilai alladziina min qablik la in asyarta la yahbatanna amalaka wa la takunanna minal khasyirin. Yang artinya sesungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu, sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalanmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ikhlas itu ibarat orang yang sedang memberikan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasukkan menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, kita nasi tikunya akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah dengan keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap riya dan sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ikhlas dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecil dilakukan dengan ikhlas mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang imamnya, wahai Abu Musa, jika engkau beristijab dengan sebenar-benarnya kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlas amalanmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak heran jika Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan seperti ini. Amalan tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan ini, dalam kesempatan ini ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi manusia. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas dalam beribadah itu ya kita harus mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas, dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.